dan bulan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rabiul Akhir, kemudian Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab. Rajab ini adalah bulan haram dan awal permulaan menyambut Ramadan. Gimana kita akan menyambut Ramadan kalau kita nggak tahu dengan Rajab? Jadi orang ketika masuk bulan Rajab, bagaimana dikatakan oleh para salafus saleh, syahrul Rajab syahrul zara. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam, bercocok tanam itu bulan Rajab. Kemudian setelah bulan Rajab masuk ke bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini syahrul saqi. Bulan untuk menyirami apa yang kita tanam di bulan Rajab. Sekali lagi, gimana orang yang tidak tahu bulan Rajab akan menanam di bulan Rajab? Sedangkan yang ada dalam benak dia adalah bulan Ramadan saja. Dan bulan Sya'ban bulan kecepit antara Rajab dan Ramadan. Di situ diangkatnya amal. Kemudian masuk bulan Ramadan. Insya Allah kalau Ramadan semuanya menyambut Ramadan. Apalagi Syawal. Nggak perlu orang ditanya kapan Lebaran. Karena dia ngitung hari sejak masuk Ramadan dia sudah hitung. Dicoret. Ya Allah kok tidak mari-mari Ramadan. Dia sudah hitung, dia coret. Yang dia coret bukan kalender Hijriah, kalender Masehi. Enggak, dia nggak peduli dengan bulan Islamnya. Kemudian kita masuk ke bulan Syawal. Kita tahu keutamaan bulan Syawal, dan bulan Syawal ini termasuk bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Syawal, Dzulqa'dah, kita nih di akhir Dzulqa'dah. Ini masuk bulan haji dan masuk bulan haram, dan Dzulhijjah. Maka ahibati fillah, hafalkan dan amalkan. Ya, besok lusa, mungkin besok malam kita akan melihat hilal Dzulhijjah. Mungkin di awal malam nggak kelihatan, malam kedua baru kelihatan. Apa doanya? Kalau ngelihat hilal, ini bukan buat hafal-hafalan, buat diamalkan. Jadi dalam setahun kita baca doa ini berapa kali? 12 kali. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Sejak awal bulan kita doa minta sama Allah. Wassalamati wal Islam, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keselamatan dan penuh dengan nilai-nilai Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan masuk ke 10 awal Dzulhijjah yang ingat, tidak ada hari-hari sepanjang tahun yang beramal soleh lebih baik beramal di 10 awal Dzulhijjah. Semangatlah antum untuk beramal jamaah. Dan perlu buat perencanaan. Antum perlu ngomong sama keluarga, mau ngapain kita di 10 awal Dzulhijjah? Oh, anak-anak lagi ujian. Ini anak-anak lagi ujian nih, anak-anak SD lagi pada ujian. Terus ya udah ngajarin anak-anak, oh iya itu untuk urusan dunia kita. Untuk urusan akhirat kita apa yang hendak kita amalkan? Antum katakan ana mau hatam Quran 10 hari. Sudah. Mulai malam pertama antum sudah tahu hitungannya. Kalau 10 hari berarti tiap hari atau tiap malam ana hatam 3 juz. Ada hitungannya. Kalau kita nggak punya perencanaan jamaah, lewat tuh 10 hari-hari terindah Quran dah hatam. Ana 10 awal Dzulhijjah mau puasa. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Rencana. Ngomong sama istrinya, ngomong sama anak, kayaknya kita puasa. Nak. Ada rencana. Ada yang rencananya minimal. Nggak apa-apa. Tapi punya perencanaan. Kayaknya anak nggak bisa Ustaz. Anak mau puasanya
Mungkin Senin, Kemis, Senin, terus tanggal 9 Arafah. Oh iya, fadhal. Tapi antum punya rencana indah gitu. Ana kayaknya mau silaturahim. Ana kayaknya mau memperbanyak sodakoh. Ana mungkin mau bikin takjil, ana bagikan ke masjid. Karena mungkin banyak orang yang puasa, ana mau berbagi sama tetangga. Ada rencana yang dibuat. Kenapa? Karena momentum ini nggak kembali kecuali ke umur kita masih ada. Ini 10 hari terhebat. A'zamu ayyamid dunya. A'zam. Kata Nabi SAW. Hari-hari dunia yang paling besar. Semua punya hari besar. Ini hari besar, ini hari besar, ini hari besar. Iya, itu dalam hitungan manusia. Tapi di sisi Allah, a'zamu ayyamid dunya indallah, di sisi Allah. Bukan di sisi manusia. Manusia bisa menambahkan hari besar dan bisa ngurangin hari besar. Tapi di sisi Allah tetap. Taib. Dan bulan Dzulhijjah ini akan ada Idul Adha. Id yang kembali kita akan berkurban. Apa yang antum akan kurbankan? Kurban perasaan. Ingat, Allah nggak butuh sama kurban kita. Allah itu pencipta langit dan bumi. Allah itu yang memiliki kita. Anak kita juga milik Allah. Rumah kita milik Allah. Tanah kita milik Allah. Orang tua kita juga milik Allah. Pasangan hidup kita milik Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah sering ingatkan kalau antum hatam Al-Quran, antum akan lewat ayat-ayat yang bunyinya walillahi mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Makanya kita melihat raja-raja yang pernah berkuasa di muka bumi ini hilang. Karena mereka bukan pemilik. Romawi, Persia, siapalah antum sebutkan. Orang-orang terkaya yang pernah menguasai bumi ini, habis. Maka Allah tekankan walillah mulkus samawati wal ard. Kerajaan langit dan bumi. Antum kalau tahu bumi ini dibandingkan dengan planet-planet yang ada di langit hanya sebuah titik kecil. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan kita lihat mereka yang berangkat haji, mereka yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kesenangannya. Antum tahu berangkat haji itu meninggalkan semuanya. Walaupun tinggal di hotel bintang 5, antum dapat lihat ya hari-hari ini penuh kreditnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Penuh. Jadi orang mau tawaf itu berhenti. Antum ngapain datang ke sini? Punya rumah bagus, punya keluarga, punya pekerjaan, kenapa antum datang ke sini? Inilah pengorbanan. Apa yang dikatakan olehnya? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia mengatakan, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang ya Allah memenuhi panggilanmu. La syarika lak, tiada sekutu bagimu ya Allah. Enggak ada. Semuanya milikmu ya Allah. Semuanya hambamu. Innal hamda. Lihat, dia membuat sebuah pernyataan.
Dengan mengatakan sesungguhnya segala pujian. Ya Allah, kita kadang-kala ingin dipuji. Kita ingin disanjung. Kita ingin dipuja. Apa yang engkau kerjakan? Kalau itu kebaikan, karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kalau itu kesuksesan, karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Apa? Kita kadang-kala ingin dengan pujian dan sanjungan itu. Ketika berangkat haji, engkau mengatakan ikrar ini, innal hamda. Dan setiap sholat sejatinya kita mengulang-ulang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengatakan sesungguhnya segala pujian, semuanya. Dikatakan alif lam mim lil istighraq, semua pujian. Innal hamd wan ni'mata, nikmat. Kita kadang-kala merasa berbuat baik sama orang lain. Berbuat baik sama orang tua, berbuat baik sama anak-anak, berbuat baik dengan pasangan hidupnya, membantu fulan. Oh, seakan-akan antum orang baik. Tuh nikmat dari siapa? Antum nyatakan wan ni'mata. Semua ya Allah, semua nikmat. Nikmat sehat. Jantung bisa berdetak. Paru-paru bisa kembang kempis. Mata bisa melihat. Telinga dapat mendengar. Lisan dapat berbicara, tangan dapat menulis, kaki bisa berjalan. Lak darimu ya Allah, atau milikmu. Innal hamda wan ni'mata laka, laka, milikmu ya Allah. Wal mulk, dan kerajaan, kepemilikan itu milik Allah. Ya, kita lihat di Indonesia, di berbagai negeri-negeri, mereka mengeluarkan sertifikat hak milik. Apa namanya? SHM. Oh, orang seneng. Oh, milik saya. Milikmu. Iya. Nabi SAW mengatakan, yaqulu ibnu Adam. Anak Adam ini mengatakan, mali, 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 milikku, ini hartaku, hartaku. Mana yang hartamu? Coba engkau gunakan akal sehatmu. Dia tahu dan dia yakin ini SHM akan pindah dari tangan dia. Dia tahu. Makanya Nabi ngasih tahu kita. Walaysa laka min malik. Engkau yang mengatakan milikku, milikku. Engkau tahu mana yang milikmu? Ma'akal, engkau makan, itu milikmu. Gak bisa diambil orang. Bisa yang antum sudah makan diambil orang. Gak bisa, jadi kotoran, itu milikmu. Wa ma labista fa'abrid, yang engkau pakai sampai usang, gak bisa dipakai orang. Ada orang pakai baju sampai rusak bajunya jamaah. Udah dibuang, itu milikmu. Wa ma tasaddaqta fa'abqait, yang engkau sodakohkan, itu yang milikmu. Jadi ketika SHM itu pindah dengan nama orang, itu milikmu. Ketika antum punya tanah, antum wakafkan ke masjid, pindah hak miliknya kan, itu malah yang milikmu. Jadi kalau engkau berpikir, hartaku mana? Itu pesantren, kayaknya milikku itu. Mungkin kau berpikir, ya Allah, terimalah ya Allah dariku ya Allah. Sedangkan surat-surat tanah yang ada di berangkas bukan milik kita aja. Mobil, BPKB. Apa BPKB ini singkatannya jemaah? Buku kepemilikan. BP. P itu buku. Mana antum punya BPKB tidak tahu singkatannya? Apa singkatannya? Buku pemilik, buku bukti BP. P-nya apa? Berema bapak-bapaknya. BP. Nanti dilihat Pak Jamaah. Dilihat apa itu BPKB. Tapi itu seperti hak milik enggak? Yang antum serahkan ke orang lain. Sebagai bentuk antum berkorban. Untuk diri antum, itu yang jadi milik antum. Ahibati fillah, ingat Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh dengan korban kita. Antum sibuk nabung, antum mau berangkat haji. Allah nggak butuh antum berangkat haji.
Supaya kita tahu ibadah kita sebanyak apapun tidak akan menambah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kemaksiatan yang dilakukan oleh para pelaku kemaksiatan, kekufurannya orang-orang kafir, kezalimannya orang-orang yang zalim tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Suatu saat muka bumi ini atau bumi ini akan hancur. Wa nufikha fis-sur, sekali tiupan hancur. Bayangin. Kita itu kalau punya rumah terbakar, ya Allah sayangnya. Kita kalau ngelihat di video terjadi gempa, rumah hancur, terjadi tsunami, mobil-mobil mewah, kapal-kapal mewah hancur. Ya Allah sayangnya, semua akan hancur. Karena memang dunia di sisi Allah ini la ta'dilu janaha ba'udah. Gak setara dengan satu sayap nyamuk. Tapi sejatinya disyariatkan untuk berkorban. Untuk menguji kecintaan kita. Untuk menguji ketakwaan kita. Yang manfaatnya buat kita sendiri. Untuk menguji seberapa besar loyalitas kita kepada agama Allah Azza wa Jalla. Seberapa besar cinta kita kepada dunia kita. Sebesar apa cinta kita kepada Allah. Dan kalau bicara cinta, maka dibutuhkan bukti. Dan bukti itu akan nampak ketika antum dihadapkan untuk mengorbankan yang antum cinta. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 24. Allah mengatakan, "Qul," katakan Muhammad kepada orang-orang itu. Kita semua punya cinta. Ada cinta tabi'i, ya tabiat. Cinta kepada keluarga. Allah mengatakan, "In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum." Katakan kepada mereka, jikalau bapak-bapak kalian, orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan hidup kalian, bangsa kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, harta kalian yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kalian khawatir akan bangkrut. Orang takut dengan kegagalan dalam perniagaan dan usahanya. Wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal kalian yang kalian senangi. Ahabba ilaikum minallah, lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, lebih kalian cintai daripada rasulnya, daripada jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, maka tunggu. Silahkan kalian lanjutkan kehidupan ini, kalian tunggu, kalian nantikan apa? Hatta ya'tiyallahu bi amrih, Allah akan datang dengan urusan, dengan adabnya, dengan hukuman. Semua yang kau cintai akan hilang. Orang tua akan pergi, anak akan meninggalkan kita. Antum lihatlah, orang yang punya anak kecil disayang, besar dibawa sama orang. Kadang-kala anak-anak laki dibesarkan dengan harapan nih anak, ternyata anak itu harus bekerja di luar kota, merantau pergi. Saudara-saudara kita yang kadang-kala meninggalkan kita sebelum kita meninggal dunia. Ya, pasangan hidup, bangsa, harta, perdagangan, rumah. Ahibati fillah, semua akan diuji. Semuanya. Nggak ada cerita ada hamba Allah di muka bumi yang lepas dari ujian. Kita ini sekarang bersama-sama di masjid. Antum bisa tersenyum. Tapi mungkin setelah keluar dari masjid,
Antum cemberut. Antum sedih. Ya itulah ujian. Tapi ujian antum tidak sebesar ujiannya Masyitatu binti Fir'aun. Kalau bicara anak pun ku korbankan Masyitah, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Ketika dia dikasih pilihan antara Allah Azza wa Jal atau anak-anaknya dimasak dan dirinya dimasak, dia memilih anak-anaknya dimasak. Masyitah melihat anaknya. Kalau anaknya dibunuh, nggak kelihatan sama orang tua, mungkin masih mampu. Tapi bagaimana Masyitah melihat satu putranya dimasukkan ke kuali yang besar, yang cukup untuk satu ekor sapi. Dimasukkan satu. Sebelum Fir'aun melakukan itu, Masyitah punya permintaan. Aku boleh minta, kata dia. Oh iya, biasanya orang kalau mau dibunuh itu ada permintaan terakhir. Masyitah tidak minta makanan terenak, tidak minta minuman. Dia minta satu. Nanti kalau selesai proses itu semuanya, aku minta tulang-tulang kami dikumpulkan bersama terus dikuburkan. Bayangin, itu yang dia minta. Sampai ketika terakhir dia, ada beberapa yang mengatakan 4 anak. Terakhir anaknya yang digendong itu harus dimasak bersama dia. Allah kasihkan kekuatan yang tidak biasa. Anak ini bisa ngomong. Dia mengatakan, ya Umma, engkau di atas kebenaran. Neraka jahanam lebih panas, Umma. Masuk. Kita belum ke sana pengorbanan kita, jemaah. Lalu kita udah minta surga sama Allah Azza wa Jalla. Mahal loh surga Allah itu. Sumayyah, ibundanya Ammar bin Yasir. Dia kasih 2 pilihan. Engkau keluar dari Islam. Apa sih susahnya keluar dari Islam? Engkau keluar dari Islam. Kalau engkau dibunuh. Dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Bukan sehari, jemaah. Tiap hari disiksa. Untuk mengeluarkan iman dari dadanya Sumayyah. Disebutkan dalam beberapa athar bahwa Nabi SAW kalau melewatin mereka sedang disiksa dan Nabi tidak dapat membantu mereka SAW, beliau hanya mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar keluarga Yasir, sabar. Tempat kalian di surga. Sabar. Butuh kesabaran, butuh pengorbanan. Untuk masuk surga itu butuh pengorbanan. Apa yang sudah kau korbankan dalam hidup ini? Itu Sumayyah. Akhirnya ditusuk kemaluannya sampai tewas oleh Abu Jahal. Radhiyallahu ta'ala anha. Dia adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam ini. Asiyah binti Muzahim. Asiyah, istrinya Fir'aun. Dia harus tinggalkan istana. Dia tinggalkan segala kelezatan yang dia dapatkan. Bagaimana tatkala dia menjadi istrinya Fir'aun, semua fasilitas dia dapatkan. Tapi dia korbankan semua itu. Dan nyawanya pun dia korbankan. Kita apa? Suhaib Ar-Rumi. Antum tahu Suhaib Ar-Rumi ini? Dia termasuk yang terlambat hijrah. Nabi sudah sampai kota Madinah. Suhaib ini belum hijrah. Dia persiapkan diri, dia hijrah. Ternyata dia dihadang oleh orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan, ya Suhaib mau kemana kau Suhaib? Ataitana sa'lukan. Kau masuk kota Mekah ini miskin, gak punya apa-apa. Suhaib punya harta akhirnya. Suhaib mengatakan, kalian tahu
Aku termasuk orang yang paling handal memanah. Tidak ada satupun dari kalian yang akan mendekat kepadaku kecuali satu anak panah ini akan menancap kepada dia. Sampai anak panahku habis, aku akan gunakan pedangku untuk melawan kalian. Suhaib nego sama mereka. Ketika mereka mengatakan engkau datang miskin, kata Suhaib, kalau aku berikan kepada kalian semua hartaku, kalian biarkan aku hijrah? Kata mereka, nah, fulus. Kata Suhaib, hartaku aku tanam di tempat ini, kalian cari saja. Kata mereka, fadhal Suhaib, berangkat. Berangkat nol, habis semua hartanya. Allah mengatakan wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Ada di antara manusia itu yang membeli dirinya, dia beli dirinya. Dia beli. Ketika sampai kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut Suhaib mengatakan rabihal bai' ya Suhaib, rabihal bai'. Untung perniagaanmu, untung. Orang kalau berpikir dunia apa untungnya, habis harta dia. Tapi kita tahu kehidupan ini kita akan tinggalkan selama-lamanya. Ahibati fillah, cerita kurban bermula dari cerita dua putranya Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu cerita itu sering diceritakan tentang dua putranya Adam yang mereka bertikai. Urusan apa? Urusan perempuan, yang akhirnya Allah suruh mereka berkurban. Cerita ini nanti antum baca di surat Al-Maidah di ayat 27, 28, 29, 30. Allah mengatakan watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Bacakan Muhammad sallallahu ala nabiyina Muhammad, bacakan kepada mereka berita tentang dua putra Adam alaihi salam dengan hak, dengan benar. Karena kalau ceritanya Israiliyat banyak ditambahi, banyak dikurangi. Ini dengan benar. Apa yang terjadi? Idh qarraba qurbanan. Ketika keduanya berkurban. Apa sih artinya kurban ini? Kurban ini artinya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Qarraba qurbanan, mendekatkan sebuah kurban. Kurban itu ya boleh jadi harta. Kalau ketika Idul Adha yang dikorbankan adalah bahimatul an'am, onta, sapi, kambing, domba masuk dalamnya. Tapi sepanjang tahun yang dikorbankan apa? Apa saja yang bisa kita korbankan untuk Allah Azza wa Jalla, untuk diri kita sebenarnya. Ini keduanya berkurban. Ibnu Katsir menceritakan bahwasanya yang satu namanya Habil, yang satu namanya Qabil. Nah, siapa yang membunuh dan siapa yang dibunuh? Nah, siapa yang dibunuh dan siapa yang membunuh? Hah? Qabil yang dibunuh, Qabil yang membunuh. Betul? Iya, Qabil yang membunuh. Jadi kalau yang tahu bahasa Arab, Qa itu qatil, Qabil itu dialah qatilnya, dialah pembunuhnya. Qabil membunuh Habil. Habil mengorbankan domba dia yang terindah. Kita kan kalau mau berkorban dicari yang paling itu kayaknya sudah mau mati itu. Yang lemes-lemes sudah sayang ini, bismillah lah. Kan Allah menerima ketakwaan kita, kan bukan dagingnya yang dilihat, Masya Allah. Habil mengorbankan domba dia yang paling dia sayangi. Sedangkan Qabil mengorbankan dia hidupnya di pertanian. Buah-buahan, sayur-sayuran dia korbankan. Yang enak dia makan. Oh ini kok enak kata dia. Nggak jadi dia korbankan, dia makan. Tapi kayaknya kita dengarkan azan dulu jamaah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya, kembali kepada cerita dua putranya Nabi Adam. Allah mengatakan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima dari salah satunya, yang satunya lagi ditolak, nggak diterima. Gimana tahu? Jadi dulu, Masya Allah, ketika mereka berkorban, ditaruh korbannya, mereka nunggu. Nunggu datang api dari langit. Yang diterima itu akan dimakan sama api.
habis. Di masa Bani Israel sama. Mereka nggak boleh makan harta rampasan perang. Setelah mereka berperang, harta rampasan itu dikumpulkan. Mereka nunggu api datang. Di agama kita dihalalkan harta rampasan perang. Diambil tuh, dombanya Habil itu hilang. Sampai ada beberapa riwayat Israiliyat, domba yang disembelih sama Nabi Ibrahim itu, dombanya si Habil ini. Yang dipelihara di surga. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, yang satunya tidak diterima. Sakit hati Qabil ini. Kurbannya nggak diterima. Apa kata dia? Qala la aqtulannak. Aku akan membunuh. Aku benar-benar akan membunuh. Apa kata si Habil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi ingat ketika antum berkorban, ternyata korban antum bukan lillahi ta'ala dan tidak sesuai dengan aturan Allah Azza wa Jalla, Allah nggak akan terima. Makanya Allah sebutkan di surat Al-Hajj di ayat 37. Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Enggak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya dan darah-darahnya. Jadi bukan bicara engkau berkorban sapi yang besar atau sapi yang kecil. Domba yang besar, domba yang kecil. Itu enggak akan nyampe kepada Allah. Oh, saya korban 1 ton 300. Enggak apa-apa. 1 ton 300 itu berapa harganya? Berapa harganya? Ada yang dagang sapi di sini? Kira-kira berapa harganya? 1 ton 300. Anggap 300 juta. Iya? Anggap 300 juta. Oh, fulan korban 1 ton 300. 300 juta. Fulan korban domba 2,5 juta. Antum pikir lebih bagus punya antum? Antum 300 juta, uangnya antum 10 miliar. Berapa persen? Berapa persen jemaah? 300 juta itu berapa persen? 3%, iya. Berapa persen jemaah? 3% kan? 3%. Nih fulan yang korban domba 2,5 juta, dia cuma punya duit 5 juta. 5 juta dia punya duit. Dia korbankan setengah hartanya. Antum cuma 3%. Jangan bangga antum. Nih kadang kala orang berpikir dia berkorban besar. Apa yang kau korbankan? Ingat kelak pada hari kiamat perhitungan sodakoh. Itu perhitungannya apa? Persentase. Bukan bicara jumlahnya, ini 300 juta, ini 2,5 juta. Oh lebih banyak yang 300 juta. Dikit 300 juta buat antum. Maka ketika antum uangnya sedikit, ini kesempatan berkorban. Karena kalau antum punya duit punya uang 5 juta, korban 2,5 juta itu, jamaah, insya Allah. Tapi kalau duit antum 10 M, mau korban 5 M, kayaknya butuh istikharah 3 hari 3 malam antum jemaah. Padahal sama cuma 0,5%, 50%. Maka di sini Allah nggak terima ya dagingnya, Allah nggak terima dagingnya, wala darahnya. Wa innama walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian, ketakwaan kalian. Maka kita lihat Nabi Ibrahim jadi nyembelih anaknya. Jadi dia sembelih Ismail. Dia sembelih. Tapi Allah gantikan. Tapi dia sembelih jemaah. Sebagai bukti cinta dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla.
Kadangkala cinta kita kepada Allah membuat kita harus berpisah dengan pasangan hidup kita. Antum tahu bahwa Nabi SAW pernah mau menceraikan semua istrinya. Semuanya. Tanpa terkecuali. Beliau punya istri 9. Semuanya mau diceraikan. Entah waktu itu 9 atau 8. Kenapa? Karena beda cinta. Nabi sebulan meninggalkan mereka. Bayangin ya bagaimana seorang suami meninggalkan istrinya. Dan kita tahu dalam agama kita ada tahapan memperbaiki istri. Yang salah satu tahapan itu namanya hajar. Yang pertama kata Allah, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Tahapan pertama itu memberikan mau'idhah. Mau'idhah hasanah. Terus tahapan selanjutnya wahjuruhunna fil madaji'. Pisah ranjang, tinggalkan. Di suami gimana kuat meninggalkan istrinya? Nabi meninggalkan semua istrinya 1 bulan. Setelah 1 bulan selesai. Panggil satu persatu. Nabi datang ke rumah mereka satu persatu. Datang. Nabi ngasih pilihan. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi. Di surat Al-Ahzab ayat 28. Allah mengatakan ya ayyuhan nabi. Wahai nabi. Qul li azwajika. Katakan kepada istri-istrimu. Katakan kepada mereka. In kuntunna. Turidnal hayatad dunya. Wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamil. Kalau kalian yang kalian inginkan adalah kehidupan dunia, kemewahan dunia, kenyamanan dunia, sini kalian. Aku kasih harta buat kalian. Aku kasih mut'ah. Terus aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Nabi cinta sama Aisyah. Cinta sama Aisyah. Ketika ditanya siapa yang Aisyah. Tapi kalau cintanya harus berhadapan dengan cinta Allah, selesai, selamat tinggal. Yang pertama Nabi datengin Aisyah. Aisyah. Engkau musyawarah sama bapak. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Kalau kalian yang diinginkan adalah Allah, ya Allah jemaah, Allah itu pemilik semuanya. Kita itu kehilangan semuanya nggak apa-apa, tapi jangan pernah kehilangan Allah Azza wa Jalla. Ada seorang yang mengatakan laitaka tahlu wal hayatu mariratun. Ya Allah, asalkan kau manis sama aku dan hidup ini pahit, aku nggak peduli ya Allah. Laitaka tardha wal anamu ghidabu. Ya Allah, andai kata kau ridha sama aku dan semua manusia itu marah sama aku nggak peduli sama mereka ya Allah. Laital lati baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamin kharabu. Andai kata hubunganku sama engkau itu makmur ya Allah, baik-baik saja, dan hubunganku sama semua manusia rusak, aku nggak peduli ya Allah. Idza sahha minkal wud fal kullu hayyinun. Asalkan cintamu benar ya Allah, selesai sudah, semuanya mudah ya Allah. Fa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Semua yang ada di muka bumi ini akan bakal jadi tanah ya Allah. Selesai. Makanya ketika antum pilihannya memilih Allah dan manusia, memilih Allah dan pasangan hidup, memilih Allah dan jabatan, memilih Allah dan semua kenikmatan dunia, jelas harus milih Allah lah antum. Kalau yang kalian inginkan Allah, Rasulnya, kehidupan akhirat, maka Allah sediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar sekali. Maka ahibati fillah, coba antum berpikir kita mau masuk 10 awal Dzulhijjah, persiapkan diri antum, pikirkan apa yang antum akan kurbankan. Enggak wajib kurban, tidak wajib. Sunnah, ya. Enggak wajib. Maka di sinilah kalau wajib semua ngerjakan. Kadangkala kita mengerjakan kewajiban karena apa? Terpaksa. Wis yo apa? Wajib. Dia enggak punya pilihan. Tapi ternyata kurban Allah kasih pilihan. Engkau mau kurban, fadhal. Enggak mau kurban, enggak apa-apa. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Ana akan baca beberapa pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustadz, bolehkah seseorang membantu saudara yang lagi membutuhkan bantuan kita? Bolehkah seorang suami kayaknya? Tapi kepada istri dan anaknya, si fulan belum bisa bersikap royal. Sebagaimana royal ke keluarga dan kepada kerabat terdekatnya. Mohon solusinya Ustaz. Iya jemaah, jadi ada banyak suami yang dia berpikir kalau dia ngasih istrinya itu nggak dapat pahala. Tapi kalau bantu orang lain dapat pahala. Maka ya secara ibadah dia berpikir gimana ana berbagi duit yang dapat pahala. Padahal yang dia berikan kepada istrinya, kepada anaknya, kalau dia berharap pahala, dikasih pahala. Tinggal masalahnya niat. Innamal a'malu binniyat. Dan memang kita itu kalau berbuat baik sama istri, biasanya nggak bocor jemaah. Ceritanya nggak kemana-mana. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, Masya Allah fulan, Masya Allah, suka bantu orang lain gitu. Dan ini tantangan. Padahal kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Tapi gimana solusinya sekarang kalau istri punya suami kayak gini? Ya dikasih pemahaman. Sampaikan bang, yang kau kasihkan ke aku itu bang, kalau kau berharap pahala jadi pahala. Jadi kadang-kadang suami itu, iya dia kasih nafkah, nafkah wajib, ya mau nggak mau dia kasih nafkah. Tapi yang lebih dari nafkah dia nggak kasih. Dia pikir, oh, janganlah, nggak penting. Perempuan itu sukanya sama apa? Sama fulus, sama. Makanya antum kalau suka berbagi sama istri antum cinta sama antum. Kalau antum nggak punya fulus, dibungkus antum sama istri antum. Dibalikin ke orang tuanya, Afwan ini kayaknya sudah. Ya Allah. Ini seorang suami juga ketika memberikan nafkah kepada istrinya, kata Allah Azza wa Jalla, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Allah subhanallah, Allah maha adil ya. Hendaklah orang yang punya kelebihan harta memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan ya keluasan harta yang dia miliki. Kalau engkau punya penghasilan sebulan 100 juta, kira-kira nafkah buat istri, antum udah nikah? Udah. Kalau antum punya penghasilan sebulan 100 juta, kira-kira antum kasih istri berapa? 50 juta. Masya Allah. Masya Allah jemaah. Kok cuma 50? 50-nya kemana? 50 juta jemaah, separuh dia kasih kepada istri. Dia punya banyak gitu loh. Tapi kalau antum punya 5 juta, antum kasih berapa? 4 juta. Loh, kok beda ya? 4 juta itu berapa persen? 80%. Kalau punya 100 juta dikasih cuma 50%. Karena dia udah banyak gitu kan. Kadang-kadang kita seperti itu jemaah. Maka tolong berikan sesuai dengan keluasan. Waman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Yang sempit rizkinya, ya udah kasih sesuai dengan kesempitan dia. Maka di sini buat sang istri, kalau engkau mendapatkan hakmu, nafkah, tapi tidak mendapatkan ihsan, kita itu disuruh untuk ihsan jemaah. Ihsan itu modelnya gini, ihsan itu kalau ada pekerja kerja sama antum, gajinya kerja sehari 100.000, antum kasih 100.000, antum memberikan hak dia, selesai. Tapi antum kasih 120.000, 20.000-nya itu ihsan. Dan Allah cinta dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Dan orang yang paling pantas mendapatkan kebaikan kita siapa? Keluarga kita. Apa kata Nabi SAW? Khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian yang paling baik sama keluarganya gitu. Mau dibawa kemana duit antum? Maka tadi antum ketika ngasih, ya Allah mudah-mudahan dapat pahala hamba ya Allah. Tapi jangan lupa berbagi juga sama orang lain.
Saya seorang ibu dengan 2 anak. 1 wanita sudah menikah, 1 laki-laki sudah bekerja. Anak-anak saya suka membelikan saya hadiah. Begitu juga saya juga suka memberikan hadiah. Saya alhamdulillah punya gaji. Mohon penjelasan Ustadz, apakah itu pahalanya sedekah atau hadiah? Jazakallah khair. Nah, ada perbedaan hadiah sama sodakoh. Tapi dua-duanya berpahala. Asalkan niatnya benar. Rasulullah SAW tidak terima sodakoh. Tapi beliau terima hadiah. Dan biasanya hadiah ini dari yang sepadan. Kalau sodakoh dari atas ke bawah. Atau dari bawah ke atas juga disebut hadiah. Ada orang-orang di masa Nabi SAW seperti Salman Al-Farisi. Dia budak, dia nggak memiliki dirinya. Tapi dia datang bawa hadiah buat Nabi SAW. Pahalanya tergantung niatnya. Yang jelas kita akan dapat pahala berbagi. Berinfak. Dan bentuk infak itu macam-macam. Ada yang sodako, ada yang hadiah, ada yang wakaf ya. Dan Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai tingkat bir, tingkat kebaikan itu sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Boleh jadi tadi bentuknya ada yang sodakoh, ada yang hadiah, atau yang lainnya. Dan hadiah ini menumbuhkan cinta. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Hendaklah kalian saling berbagi hadiah karena itu akan menumbuhkan cinta di antara kalian. Dan kalau bicara cinta, cinta ini ternyata salah satu syarat keimanan. Atau untuk mencapai tingkat kesempurnaan iman. Yang kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri dia sendiri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Contoh, semisal anak yang disayang orang tua. Rumah sebagai tempat untuk pulang. Tetapi anak lebih memilih untuk tidak pulang dikarenakan 5 orang anak terlalu banyak tuntutan dari orang tua. Sehingga anak enggan untuk pulang ke rumah beberapa hari, bahkan memilih untuk tidak tinggal lagi satu rumah karena anak sudah tidak tahan atau sudah tidak tahan dengan tuntutan orang tua. Apakah solusi yang baik Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Oh, jadi ini kayaknya anaknya itu nggak malas pulang karena orang tuanya banyak tuntutan. Jadi ahibati fillah, hidup ini pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu perintah pertama itu tauhid. Mengabdi kepada Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Dan orang tua ini pintu surga yang paling indah. Meraihnya capek, lelah. Antum diuji sama orang tua, banyak tuntutan ini itu. Ya antum tetap berbakti sama orang tua. Perlu kesabaran. Karena ya kalau niatnya adalah kesenangan dunia, ya antum malas, capek. Tapi kalau niat antum keselamatan di akhirat, antum akan tetap berbakti sama orang tua. Walaupun orang tua kafir pun kita disuruh berbakti. Orang tua yang maksa anaknya untuk keluar dari Islam, tetap anak berbakti sama orang tua. Sampai Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk keluar dari agama Allah ini, untuk melakukan kesyirikan, jangan taat. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi dampingi keduanya dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang baik. Selama tuntutannya itu omongan, ya ketika dia minta ini minta itu, iya ayah doakan ya, ayolah dibantu ayah, ibu dibantu anak.
Berdoa minta sama Allah SWT. Karena yang ngasih rezeki itu Allah. Anak kalau punya, anak akan berikan. Tapi bantu dengan doa. Jadi mungkin omongan-omongan seperti itu yang membuat orang tua jadi lebih dekat juga sama Allah. Terkadang orang tua kita itu ingin dimengerti. Terutama yang beliau inginkan. Walau hal itu tidak yang anaknya inginkan atau harapkan. Intinya berbanding terbalik dengan yang diinginkan antara orang tua dan anak. Bagaimana kita sebagai seorang anak jika kita lebih memilih apa yang kita inginkan? Apakah kita termasuk anak yang tidak nurut kepada orang tua? Mohon penjelasan. Tergantung masalah apa. Kalau masalahnya ini berkaitan dengan masa depan anaknya, maka anak lebih berhak menentukan masa depannya. Untuk menikah umpamanya. Bapaknya ngomong, nah, engkau kawin sama fulan. Ayah, anak gak cocok sama fulana. Kata, bapak sudah cocok. Bismillah bapak yang nikahilah. Anak mau cari yang lain gitu. Loh yang cocok bapaknya yang mau nikah anaknya. Yang mau hidup siapa? Anaknya gitu. Sedangkan dia merasa nggak cocok. Ada orang, durhaka anak. Enggak. Ini orang juga harus paham. Tidak semua keinginan orang tua itu harus dituruti. Apalagi berkaitan dengan masa depan anaknya yang akan menjalani anaknya. Bapaknya mati ini, anak akan hidup sama laki-laki ini. Kalau perempuan. Makanya dalam agama kita yang udah kita bahas di fiqhul usrah, nggak boleh bapak maksa anaknya yang udah dewasa untuk menikah. Nggak boleh. Dan anak itu juga nggak durhaka ketika nggak nurut sama orang tua. Pernah ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini bapakku menikahkan aku dengan sepupuku tanpa keridhaanku. Nabi gak mengatakan, engkau harus berbakti sama orang tua. Tidak. Dipanggil orang tuanya, jangan kau nikahkan. Anak mau punya hak. Jadi bukan anak ini, ya kita berbakti semaksimal mungkin. Tapi ada perkara-perkara yang memang gak mungkin kita nurutin orang tua. Nggak apa-apa gitu. Dan nggak dikatain durhaka. Apalagi kalau maslahatnya bukan maslahatnya orang tua, maslahatnya anak. Tapi kalau berkaitan dengan maslahat orang tua, ya nggak ada masalah. Ada seorang ibu ya, Anda dengar cerita di mana lupa. Ibu ini dari Madura, punya anak 7. 6 anaknya itu menikah dengan selain orang Madura. Yang terakhir ibunya ngomong, terakhir ibu minta istrimu orang Madura. Kenapa? Ibu nggak punya teman ngomong. Ibunya ini susah bahasa Indonesia. Ketika menantunya orang Jawa nggak nyambung ya mah. Ibunya ngomong apa? Ibu butuh temen lah. Karena dia biasa bahasa Madura. Nggak tahu akhirnya dapat orang Madura apa enggak? Wallahu a'lam. Nggak tahu ceritanya. Nah, Afwan izin bertanya Ustaz, apakah kewajiban seorang suami hanya mencari nafkah saja? Apakah membantu pekerjaan rumah itu bukan kewajiban suami Ustaz? Suami saya bekerja dari pagi jam 6 sampai jam 5 sore. Saya paham jika suami saya capek kerja seharian Ustaz. Tapi saya juga butuh peran suami saya. Ketika saya mengandung, suami saya selalu mengeluh jika saya meminta bantuan. Walaupun hanya sekedar memijat. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah saya seorang yang tidak pengertian? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suaminya ada di sini nih jemaah. Iya. Jemaah. Tadi kita bicara dalam rumah tangga ini bukan hanya bicara kewajiban. Tapi bicara yang namanya ihsan. Allah itu cinta dengan yang namanya ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau bicara kewajiban ya suami wajib memenuhi kebutuhan istrinya, sandang, pangan, papan. Tapi ada kondisi-kondisi yang masuk ihsan. Rasulullah SAW di rumahnya, beliau ngerjakan kerjaan rumah, bantu istrinya. Meres susu kambing sendiri. Sandalnya rusak diperbaiki sendiri. Timba rusak di rumah diperbaiki sama Nabi SAW. Kana fi mihnati ahli. Beliau bantu keluarganya. Ini yang masuk dalam bab ihsan. Jadi kalau sang istri, bagaimana sang istri membuat suaminya tanpa meminta melakukan itu? Nah ini penting. Makanya kalau suami yang berharap pahala di sisi Allah, dia akan melakukan itu. Dan sekali lagi jamaah,
ihsan, semua ihsan yang antum lakukan di rumah itu nggak terdengar sama orang lain. Itu masuk amalan yang tersembunyi insya Allah. Antum nyapu, ya Allah, tidak ada kamera ya. Coba ada kamera di sini. Tidak ada. Tidak ada kamera. Antum minjet istri. Masa antum mau sambil apa? Selfie ya. Beginilah jamaah. Juga tidak ada. Antum minjet istri bertahun-tahun. Tidak ada yang istri juga nggak ngomong terima kasih. Udah nggak usah berharap terima kasih. Istri nggak apa-apa minta tolong sama suami. Tapi bahasanya minta tolong. Kalau nggak ditolong ya udah. Jangan sakit hati. Karena kalau sakit hati, sudah sakit, badannya, tidak dipijetin suami, tambah sakit hati, double sakitnya. Sudah ketika suami memang tidak mau ya, mungkin dia memijat sambil wajahnya cemberut, nanti tersenyum bang, engkau mijit ana insya Allah ketemu amalanmu di timbanganmu hari kiamat bang. Bismillah, lanjutkan. Ya bahasanya yang baiklah sama suami, kalau enggak ya sudah sabar. Dan jangan pernah membandingkan suamimu dengan suami orang lain. Bang, suaminya fulana itu ya Allah, kalau dia hamil dipijetin. Ya bismillah, kau kawin sama suaminya fulana sana. Jangan sakit hati suami itu. Jangan pernah membandingkan. Jangan bandingkan suami. Suami jangan bandingkan istri. Orang tua jangan bandingkan anak. Nih Yusuf. Nggak boleh, oh fulan kayak gini fulan. Lah, anakmu bukan anaknya tetangga. Ya udah anakmu kayak gitu. Makanya sekali lagi, anak yang suka dibandingkan, dia juga membandingkan orang tuanya sama orang lain atau orang lain. Dia ketika dibandingkan, ya Allah nak, engkau tahu nak, anaknya fulan tuh nak, masya Allah. Oh iya bu, ibu tahu sama ibunya fulan. Ya Allah baik banget bu, nggak pernah marah-marah kayak ibu. Mau gimana gitu loh. Jangan gitu loh. Jangan didik anak kita kurang ajar. Jangan. Bismillah Ustaz, apakah kita ikut berdosa tatkala membantu seseorang hutang atas nama kita yang hutang tersebut mengandung riba? Oh iya. Kalau mengandung riba berarti antum termasuk tolong menolong dalam kemurkaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mau bantu dia, utang ya tanpa riba, nggak apa-apa. Antum jadi penjaminnya. Tapi kalau sudah riba, antum dapat bagian dari dosa. Bagaimana apabila seorang ayah belum pernah berkurban, yang berkurbankan anaknya, namun justru bersikukuh mengkorbankan cucunya, padahal anaknya sendiri sejak lahir belum pernah sama sekali dikorbankan. Syukran Ustaz. Nggak apa-apa antum nggak dikorbankan. Ini loh jamaah, jangan hasud. Jangan iri. Kita kalau melihat kepada nikmat orang lain, kita akan iri. Orang tua antum nggak mau berkorban buat antum, memang nggak ada kewajiban untuk itu. Dia mau korban buat anaknya, fadhol, buat cucunya, fadhol. Kita itu juga, kadang-kadang orang tua kita ini punya cucu banyak. Cucu dari kita, cucu dari kakak kita, cucu dari saudara kita. Kadang-kadang orang tua kita berat sebelah kepada salah satu cucunya. Seperti itu. Yang menyebabkan anak ini sakit hati, ini bapak kok jangan. Dan jangan pernah menumbuhkan kebencian kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Nah, ya antum harus ya punya berbagai banyak cara lah bagaimana membuat anak kita tahu bahwasanya orang tua kita adalah orang tua yang baik ya. Katakan bapak ini ada karena adanya kakek sama nenek loh. Masya Allah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, izin bertanya Ustadz, saya seorang suami, juga kakak dan seorang anak yang alhamdulillah penghasilan cukuplah untuk gajian, untuk gajian ke depannya, tapi tidak banyak. Yang jadi pertanyaan saya, suatu ketika istri meminta sesuatu seperti tas, baju dan sebagainya, tapi tidak saya belikan karena saya, ini apa jawaban pertanyaan yang tadi jamaah ya? Yang ngomong suaminya tidak royal itu jamaah. Ini istrinya tanya, suaminya tanya gitu, bagus tapi jamaah. Suatu ketika istri minta sesuatu seperti tas, baju dan sebagainya, tapi tidak saya belikan karena saya berpandangan itu tidak urgen.
Tapi kalau ada kelebihan rezeki, saya nggak pelit insya Allah. Jangankan tas yang harganya ratusan ribu, make up yang jutaan saya belikan. Masya Allah. Qadarullah, beberapa hari setelah itu keluarga saya minta bantuan. Betul ini jamaah. Keluarga saya minta bantuan uang dan saya pun bantu. Sekalipun misal itu keluarga istri, adik atau mertua. Insya Allah saya bantu juga. Dari perkara ini sebenarnya saya ingin mendidik istri. Supaya beli karena kebutuhan bukan keinginan. Memiliki akhlak ithar, mementingkan orang lain meskipun dirinya sendiri kekurangan. Salahkah sikap saya Ustaz? Kalau saya salah mohon bimbingannya Ustaz. Saya siap untuk berubah. Iya kayaknya ini nyambung pertanyaan jamaah. Alhamdulillah suaminya ada di sini ya. Jadi begini, iya suami punya kewajiban mendidik istri. Didikan tauhid, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman dengan hari akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Mendidik istri bahwasanya apa yang dia berikan, itu akan dia dapatkan kelak pada hari kiamat. Tapi suami juga harus tahu yang dia berikan kepada istrinya sekedar untuk membahagiakan, menyenangkan istrinya, itu juga termasuk amalan yang paling dicintai Allah. Ketika Nabi ditanya alaihi salatu wassalam tentang amalan yang paling dicintai Allah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau transfer kepada seorang muslim. Jadi sekarang suami ithar. Suami ithar, dia punya kepentingan, istri punya keinginan, dia berikan untuk keinginan istrinya. Itu ithar suami. Ithar suami. Artinya suami akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Cuma di sini pentingnya suami, ketika dia membelikan tas buat istrinya. Belikan tas buat istrinya. Kemudian dia belikan tas lagi buat istrinya. Dia didik istriku, kalau engkau dapat rezeki yang lama engkau bagikan. Itu termasuk mendidik istri. Karena jangan sampai istri ini, ya jangan istri kita, kita itu punya keinginan dan punya kebutuhan. Kalau kebutuhan kita terbatas, makan sama ceplok cukup kenyang jemaah. Tapi kalau keinginan, masya Allah, antum lihat murai batu, ya Allah rasanya apa murai batu ini? Antum kepingin goreng, antum makan. Kalau bicara keinginan manusia nggak ada habisnya. Kenapa restoran itu macem-macem dan ramai semuanya. Untuk memenuhi kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Memenuhi keinginan manusia. Tapi ada keinginan yang boleh buat istrimu, nggak apa-apa, termasuk menyenangkan istri. Tapi jangan sampai kau tidak mendidik istri. Contohnya tadi dikasih istri tas baru, kau kepingin betul baju. Jangan istri dikasih tas baru ngomong, bang, aku kayaknya minta lemari bang. Kenapa? Udah banyak bajunya. Lu banyak ini dikeluarin. Itu mendidik istri. Yang dia inginkan dikasih, tapi dididik, engkau jangan jadi budak pakaian. Karena ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisa, ta'isa abdul khamila. Celaka orang itu yang jadi budak pakaian. Celaka yang jadi budak harta, budak tas, budak jam, budak HP sekarang. Celaka. Kalau dikasih dia seneng, nggak dikasih dia marah-marah. Celaka orang ini. Maka tadi bagaimana mendidik istri, tetap engkau kasih keinginan istri. Engkau bagi sama orang lain. Jadi intinya gini. Engkau punya kelebihan rezeki, kasih istri. Ada orang yang perlu, bantu orang lain. Ketika engkau nggak ada duit, istriku bantu istighfar. Semoga Allah kasih. Cuma tadi didik istri juga, jangan semua yang dia inginkan dikasih juga. Padahal dia masih ada. Tapi kalau engkau punya rezeki, kasih yang lama, suruh dia berbagi. Dan ingat seorang suami, apa yang kau berikan Yusuf? Iya, jangan sampai akhirnya istri jadi jadi materialistis ya, enggak. Engkau perlu didik istri dengan cara baik, tapi ada hal-hal yang untuk kesenangan istri bisa engkau berikan dan engkau berharap pahala kepada Allah Azza wa Jalla, tetap dapat pahala insyaallah. Masya Allah, ini pertanyaannya panjang jemaah. Insya Allah kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Mungkin akan libur ya. Mungkin akan ada diganti oleh ustadz yang lainnya nantinya. Anda mohon maaf kalau punya salah.
yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.